Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Rahmi. Saya dari Universitas Ahmad Yani Banjarmasin, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 2. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan seputar bimbingan konseling di SD, pertanyaan apa saja yang dapat diajukan, dan langkah-langkah dalam pemberian konseling. Yang pertama ialah apa itu bimbingan konseling di SD. Bimbingan dan konseling merupakan salah satu bagian yang terintegrasi dalam proses pendidikan untuk membantu tercapainya tujuan pendidikan, yaitu perkembangan peserta didik secara optimal sesuai dengan kemampuan, minat, bakat, dan potensi masing-masing peserta didik. Oleh karena itu, bimbingan dan konseling di sekolah dasar merupakan suatu yang tidak dapat diabaikan dalam proses pendidikan, bahkan perlu mutlak adanya, terutama bila dilihat keadaan sekolah yang menunjukkan betapa pentingnya bimbingan dan konseling di sekolah untuk tujuan memberikan bantuan kepada peserta didik yang sering mengalami masalah di sekolah dan menghasilkan perubahan-perubahan positif dalam diri peserta didik yang sedang berkembang menuju kedewasaannya secara utuh. Lalu langkah-langkah apa saja dalam pemberian bimbingan dan konseling? Yang pertama ialah langkah identifikasi anak. Langkah ini dimaksudkan untuk mengenal anak beserta gejala-gejala yang tampak. Yang kedua ialah langkah diagnosis. Langkah ini untuk menetapkan masalah yang dihadapi anak berdasarkan latar belakangnya. Yang ketiga ialah langkah prognosis. Langkah ini untuk menetapkan jenis bantuan yang akan dilaksanakan untuk membimbing anak tersebut. Lalu yang keempat adalah langkah terapi. Nah, langkah terapi ini yaitu langkah pelaksanaan bantuan atau bimbingan. Langkah ini tentunya memakan banyak waktu, proses yang kontinu dan sistematis, serta memerlukan pengamatan yang cermat. Yang terakhir yaitu langkah evaluasi dan follow up. Langkah ini dimaksudkan untuk menilai atau mengetahui sejauh manakah terapi yang telah dilakukan dan telah mencapai sebuah hasil. Lalu kita berlanjut ke pertanyaan-pertanyaan apa sajakah yang dapat diajukan. Sebagai contohnya, pertama ialah nama kamu siapa? Yang kedua, kamu kelas berapa? Yang ketiga, di sekolah kamu suka pelajaran apa? Yang keempat, kamu punya banyak teman atau tidak di sekolah? Lalu yang kelima, sering main apakah kamu bersama teman kamu di sekolah? Itu tadi adalah contoh-contoh pertanyaan yang dapat diajukan. Baik, itu tadi penjelasan menurut pemahaman saya sendiri mengenai apa itu bimbingan konseling di SD, pertanyaan-pertanyaan apa saja yang dapat diajukan, dan langkah-langkah dalam pemberian konseling. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.